Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Gita Mulyani dari kelompok 2 dengan nomor NIM 1902020081 BIK 3A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu tentang komponen-komponen logika. Baiklah, pada makalah ini tentang komponen-komponen logika yang akan kita bahas yaitu apa saja komponen-komponen atau unsur-unsur logika, dan apa kaitan antara komponen-komponen atau unsur-unsur logika tersebut. Tujuan yaitu yang pertama, tujuan makalah ini yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah logika, dan yang kedua untuk mengetahui komponen-komponen logika, serta yang terakhir itu untuk mengetahui dan memahami kaitan dari ketiga komponen logika. Kita lanjut dan masuk ke dalam pembahasan. Bagian A, pengertian logika. Secara etimologi, kata logika berasal dari kata Yunani kuno logik yang diambil dari kata logis yang berarti ucapan. Ucapan merupakan hasil proses berpikir. Berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Logika juga merupakan bagian yang sangat penting dan mendasar dalam studi filsafat. Objek material logika sebagai ilmu pengetahuan adalah berpikir, khususnya penalaran atau proses penalaran, dan objek formal logika adalah berpikir atau penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Adapun beberapa pengertian logika menurut para ahli, yaitu yang pertama, logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diatur lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa, menurut Jan Hendrik Rapar. Yang kedua, logika adalah ilmu dan kecakapan menalar berpikir dengan tepat, menurut Wes Poisporojo. Dan yang terakhir yaitu menurut Aristoteles, yaitu logika adalah ajaran tentang berpikir yang secara ilmiah membicarakan bentuk pikiran itu sendiri dan hukum-hukum yang menguasai pikiran. Sebenarnya masih banyak pengertian-pengertian logika menurut para ahli, tapi saya hanya mengambil 3 saja. Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa logika menegaskan 2 hal yang menjadi inti pengertian logika. Pertama, logika sebagai ilmu, yaitu logika adalah elemen dasar setiap ilmu pengetahuan. Kedua, logika sebagai keterampilan, yakni keterampilan untuk berpikir dengan tepat, lurus, dan semestinya, dan keterampilan untuk cakap menerapkannya. Bahasan selanjutnya yaitu unsur-unsur atau komponen-komponen logika. Dapat kita lihat pada makalah ini, pemikiran logika manusia itu terdiri atas 3 unsur, yaitu unsur pertama, pengertian. Kemudian pengertian itu disusun sedemikian rupa sehingga menjadi keputusan-keputusan. Lalu keputusan-keputusan itu disusun menjadi penyimpulan-penyimpulan. Kita bahas yang pertama yaitu pengertian. Pengertian adalah menangkap kenyataan tentang sesuatu sebagaimana adanya, atau dengan kata lain menangkap inti sesuatu, suatu gambaran, ideal atau konsep tentang sesuatu sebagaimana adanya. Dapat kita baca pada makalahnya. Menurut kata-kata yang sama seringkali dinyatakan dengan pengertian yang berbeda-beda. Menurut artinya, kata dibagi menjadi 3, yaitu univok, equivok, dan analog. Univok contohnya, univok merupakan kata yang menunjukkan pengertian yang sama, serta equivok menunjukkan pengertian yang berlainan, seperti contohnya genting
yaitu suasana gawat dan atap rumah. Sama suara. Analog artinya sama suara, tetapi artinya di satu pihak ada kesamaannya, di lain pihak ada perbedaannya. Contohnya, kata ada dikenakan pada hewan, manusia, serta tumbuhan. Di satu pihak, kata ada memiliki arti yang sama, tetapi di lain pihak tidak sama artinya karena cara makhluk hewan dan manusia berbeda dengan cara Tuhan berada. Dalam konteks ini ada beberapa unsur yang perlu dijelaskan. Yang pertama, mengakui atau memungkiri, yaitu merupakan inti suatu keputusan. Dalam pemikiran manusia, pertama-tama secara logis sebenarnya terdapat pengakuan dahulu, baru pemungkirannya. Yang kedua yaitu kesatuan antara dua hal. Hal yang satu adalah subjek dan yang lain adalah predikat. Keduanya dipersatukan, dihubungkan, dan dipisahkan dalam keputusan perbuatan manusia. Yang ketiga yaitu perbuatan manusia. Perbuatan manusia sebenarnya dikerjakan oleh akal budinya, berarti keputusan yang diambil manusia merupakan perbuatan akal budinya. Secara sederhana, dapat kita simpulkan bahwa keputusan adalah pengakuan atau pengingkaran sesuatu tentang sesuatu yang lain yang berlangsung di dalam akal budi. Sebagai contoh, apabila sewaktu kuliah berlangsung seorang mahasiswa berpikir logika adalah ilmu yang sulit, tanpa menyatakan apa yang dipikirkannya itu dengan kata-kata, maka mahasiswa tersebut membuat suatu keputusan karena dalam akal budi ia telah mengakui pengertian ilmu yang sulit tentang logika. Di antara kegiatan-kegiatan akal budi manusia, putusan adalah kegiatan budi yang paling penting. Sebab dalam putusan suatu pengertian ditegaskan atau diingkari dengan pengertian yang lain. Di antara kegiatan-kegiatan akal budi manusia, putusan adalah kegiatan budi yang paling penting. Sebab dalam putusan suatu pengertian ditegaskan atau diingkari tentang pengertian yang lain. Selain itu, keputusan juga adalah satu-satu ucapan yang benar atau tidak benar, mengakui atau memungkiri kenyataan. Pengertian belum tentu benar karena pengertian tidak menyatakan tentang suatu kenyataan. Tetapi keputusan adalah benar apabila yang diakui atau dimungkiri itu sesuai kenyataannya. Begitu juga sebaliknya, karena itu hanya keputusanlah satu-satunya ucapan yang dapat dibenarkan, dibuktikan, dibantah, diberi sanksi, dan lain sebagainya. Ketiga ialah penyimpulan. Menghubungkan keputusan sedemikian rupa sehingga akhirnya sampai pada kesimpulan. Pemikiran, penalaran, atau penyimpulan adalah suatu penjelasan yang menunjukkan hubungan antara dua hal atau lebih, yang dengan langkah-langkah tertentu sampai pada suatu kesimpulan. Yang keempat adalah penalaran. Menurut R.K. Sukaridjo, penalaran adalah suatu bentuk pemikiran. Adapun Suhartoyo Harjosatoto adalah proses dari budi manusia yang berusaha tiba pada suatu keterangan baru dari sesuatu atau beberapa keterangan lain yang telah diketahui, dan keterangan yang baru itu mestilah merupakan urutan kelanjutan dari sesuatu atau beberapa keterangan yang semula itu. Mereka juga menyatakan bahwa penalaran menjadi salah satu kejadian dari proses berpikir. Berpikir atau thinking adalah serangkaian proses mental yang banyak macamnya, seperti mengingat-ingat kembali sesuatu hal, berhayal, menghafal, menghitung dalam kepala, serta menghubungkan beberapa pengertian, menciptakan sesuatu konsep atau mengira-ngira berbagai kemungkinan. Suhartoyo Harjosatoto dan Endang Daruni Asdi menyatakan
Penalaran atau reasoning merupakan salah satu pemikiran atau thinking, tetapi tidak semua thinking merupakan penalaran. Dapat kita baca pada makalah ini itu menurut R.G. Sukaridjo menyatakan bahwa terjadinya penalaran pertama, proses berpikir dimulai dari pengetahuan indera atau observasi. Proses itu di dalam pikiran menghasilkan sejumlah pengertian proposisi sekaligus berdasarkan pengamatan-pengamatan indera yang sejenis. Pikiran menyusun proposisi yang sejenis pula. Proses inilah yang disebut dengan penalaran, yaitu bahwa berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, kemudian digunakan untuk menyimpulkan sebuah prosesi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Selanjutnya dikatakan bahwa bagi ilmu pengetahuan, logika merupakan suatu keharusan. Tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak didasarkan pada logika. Ilmu pengetahuan tanpa logika tidak akan pernah mencapai kebenaran ilmiah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles, bapak logika, yaitu logika benar-benar merupakan alat bagi seluruh ilmu pengetahuan. Oleh karena itu pula, barang siapa mempelajari logika, sesungguhnya ia telah menggenggam master key untuk membuka semua pintu masuk ke berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Selain logika, juga dapat memiliki manfaat teoritis dan praktis. Yang pertama, manfaat teoritis logika, mengajarkan tentang berpikir sebagaimana yang seharusnya. Yang kedua, manfaat praktis, membuat akal semakin tajam, mengambil putusan yang benar dan runtut konsisten. Mungkin kesimpulan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan dari pembahasan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa logika adalah landasan dasar untuk menguasai filsafat dan ilmu pengetahuan serta sarana penghubung antara filsafat dan ilmu. Logika memiliki 3 komponen yang ketiganya saling berkaitan, yang berawal dari pengertian-pengertian yang disusun sedemikian rupa, yang kemudian menjadi keputusan-keputusan kemudian disusun dan disimpulkan. Itulah tadi materi yang dapat saya presentasikan pada video ini. Terima kasih sudah menonton. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.